warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dengan tujuan untuk pemenuhan tugas video pembuatan Simplisia. Dan Simplisia yang akan kami buat adalah temulawak. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya, Justika Merasari dengan NIM akhir 029. Saya Dian Saryang Raimi dengan NIM akhir 129. Saya Indah Dwi Saputri dengan NIM akhir 005. Saya Clarissa Dwi Sulari dengan NIM akhir 097. Saya Indah Kusuma Dewi dengan NIM akhir 017. Sekarang, mari ke pembuatannya. Sebelum itu, mari kita mengenal temulawak. Nama Latin temulawak adalah Curcuma santoriza. Nama Latin simplicianya adalah Curcuma santoriza rhizoma. Temulawak berasal dari family Zingiberaceae yang mengandung minyak atsiri 1,20% volume per bobot dan atau kurkumin 2,30%. Mari kita mengenal organoleptik dan makroskopisnya. Organoleptik dan makroskopisnya berbentuk limpang bercabang, agak bulat dan luarannya bertekstur kasar. Selanjutnya warna luarnya itu agak kuning kecoklatan dan dalamnya itu berwarna kuning agak kejingga. Selanjutnya itu baunya sedikit aromatik dan ada pedes-pedesnya gitu. Selanjutnya rasanya itu pahit, agak pedas dan aftertaste-nya itu getir. Selanjutnya fragmen mikroskopisnya itu ada amilum, parenkim cortex, sklerenkim. Siapkan alat dan bahan, antara lain timbangan analitik, pisau, lap, talenan, nampan, dan baskom. Bahan yang digunakan adalah rimpang temulawak. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penimbangan. Kami menggunakan rimpang temulawak sebanyak 385 gram. Kemudian kulit rimpang temulawak dikupas menggunakan pisau hingga bersih. Setelah dikupas bersih, rimpang temulawak dicuci menggunakan air mengalir hingga bersih. Tahap selanjutnya adalah pemotongan. Rimpang temulawak dipotong atau diiris tipis untuk mempercepat dan meratakan proses pengeringan. Selanjutnya, rimpang temulawak yang telah dipotong diletakkan di atas nampan bersih untuk dilakukan proses pengeringan pada rimpang tersebut. Ketika semua potongan rimpang temulawak sudah tersusun rapi di atas nampan, kemudian nampan ditutup dengan kain transparan dan diletakkan di bawah sinar matahari. Setelah dilakukan pengeringan selama 3 hari dan kadar air mencapai di bawah 10%, tahap selanjutnya adalah dilakukan sortasi ulang untuk memisahkan bagian yang rusak. Rimpang temulawak dapat dihaluskan dengan cara di blender hingga menjadi serbuk Simplisia. Setelah di blender, serbuk Simplisia pada rimpang temulawak tersebut disaring dan jadilah serbuk Simplisia temulawak. Kemudian Simplisia dikemas dalam wadah kedap udara, kering dan tidak tembus cahaya. Tahap akhir yang dilakukan adalah penyimpanan. Penyimpanan Simplisia dilakukan di tempat sejuk dan terlindungi dari cahaya langsung untuk menjaga kestabilan dan mutu dari Simplisia. Nah, setelah mengetahui proses pembuatannya, kurang nggak sih kalau kita belum mengetahui khasiat dari rimpang temulawak itu? Jadi, hasil dari rimpang temulawak yaitu sebagai antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, dapat meningkatkan nafsu makan dan menjaga stamina tubuh, dan dapat menurunkan kolesterol, mengatasi gangguan hati, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah mengenal temulawak dan mengetahui hasil dari temulawak, selanjutnya akan dibahas mengenai fun fact dari temulawak. Temulawak sendiri merupakan tanaman
asli khas Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Bali, dan Maluku. Rimpang temulawak sendiri tumbuh subur di negara-negara beriklim tropis yang hangat dan kemudian tersebar di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di Jawa Barat sendiri, temulawak dikenal sebagai koneng gede atau temulawak. Kemudian di Indonesia, temulawak sendiri biasa dikonsumsi sebagai jamu dan juga minuman khas yaitu bir temulawak. Mari kita ketahui tentang Metabolit primer. dan metabolit sekunder. Nah, mengenai metabolit primer adalah senyawa organik yang berasal dari tanaman dan memiliki kemampuan bioaktif. Nah, senyawa metabolit primer sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada polisakarida, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lipid, dan yang keempat ada asam nukleat. Temulawak memiliki kandungan senyawa polisakarida yang dikenal dengan nama oligosakarida. Nah, oligosakarida terbukti memiliki manfaat sebagai imunitas. Komposisi rimpang temulawak segar yang berumur 9 bulan mengandung 5,38% lemak, 10,96% protein, dan lain sebagainya. Selain ada metabolit primer, ada juga metabolit sekunder, yaitu suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan yang fungsinya itu selain untuk pertumbuhan dan perkembangan, seperti untuk bertahan hidup. Metabolit sekunder pada temulawak itu bersifat alelopati, yaitu memiliki sifat toksik atau berdampak negatif pada tanaman di sekitarnya. Metabolit sekunder pada temulawak itu diantaranya adalah flavonoid, fenol, alkaloid, tinin, kurkuminoid, dan sebagainya. Metabolit sekunder pada temulawak itu dihasilkan melalui jalur asam sikimat dan juga jalur pirufat. Nah, contoh senyawanya adalah fenol. Kemudian, jika melalui jalur peptida, contoh senyawanya adalah kurkuminoid. Metabolit sekunder pada temulawak itu disimpan di sel, khususnya sel sekresi. Nah, contohnya adalah kurkuminoid yang disimpan di parenkim pada bagian rimpang. Setelah mengetahui serba-serbi Simplisia, apakah kalian tertarik untuk mengkonsumsinya? Sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.